Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika bersama saya Mem Multazam. Hari ini kita akan memulai pembahasan kita tentang grafik fungsi logaritma. Nah, di sini Mem sudah memberikan satu contoh, ada dua contoh ya, untuk menunjukkan bagaimana cara melukis grafik untuk fungsi logaritma. Jadi fungsi yang pertama ada fx sama dengan logaritma x basis 2. Kemudian nomor 2 ada gx sama dengan logaritma x basis 1/2 untuk x elemen bilangan real. Baik, pembahasan kita mulai dari nomor 1 ya. Baik, di nomor 1 ini kita punya fungsi fx sama dengan 2 log x atau logaritma x basis 2. Nah, pertama-tama sama seperti eksponensial ya, kita buat dulu dalam tabel. Jadi tabel seperti ini, ambil sembarang x, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi. Nah, kalau kita perhatikan di sini x-nya itu punya pola-pola tertentu, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, rata-rata kelipatan 1/2 atau kelipatan 2. Mengapa? Karena menyesuaikan dengan basisnya. Jadi kalau di sini basisnya misalkan 2, boleh ambil 1/2, kelipatan 1/2 atau kelipatan 2. Ya. Nah, kita coba masukkan ke fx sama dengan logaritma x basis 2. Untuk 1/16 hasilnya negatif 4, 1/8 hasilnya negatif 3, 1/4 hasilnya negatif 2, 1/2 hasilnya negatif 1, dan seterusnya. Nah, di sini Mem menjelaskan sedikit bagaimana cara memperolehnya ya. Nah, baik, untuk misalkan 1/16, berarti kita masukkan f 1/16 sama dengan 2 log 1/16. Nah, 1/16 ini bisa dibuat menjadi 2 log 1/2 pangkat 4. Nah, kalau misalkan letaknya itu di penyebut, maka kalau mau dipindah ke pembilang, maka dia pangkatnya berubah negatif ya. 2 log 2 pangkat negatif 4. Nah, ini 2 log 2. Pangkatnya sesuai dengan sifat logaritma pindah ke depan. Berarti sama dengan negatif 4 2 log 2. 2 log 2 sama dengan 1, maka sama dengan negatif 4 kali 1 atau sama dengan negatif 4. Maka diperolehlah negatif 4. Begitupun dengan 1/8. Kalau 1/8 jadinya dia 1/2 pangkat 3, kemudian 1/4 1/2 pangkat 2. Nah, ini negatif karena dia di 1/4 ya. Nah, begitupun seterusnya. Nah, Mem bagaimana dengan 1 dan 0? Nah, 1 dan 0 ini 2 log x-nya itu kita ambil 1. Nah, 1 ini itu 1 itu sama dengan 2 pangkat 0 atau 3 pangkat 0, 4 pangkat 0, semua berpangkat 0 itu sama dengan 1, ya kan? Sifat eksponen. Nah, kita ubah dia menjadi bentuk 2 pangkat 0 biar 2-nya muncul. Maka 2 log 2 pangkat 0 sama dengan 0-nya pindah ke depan, berarti 0 kali 2 log 2. Nah, di sini berarti hasilnya 0 karena 2 log 2 itu sama dengan 1, berarti 0 kali 1 ya. Nah, selanjutnya setelah didapat semua nilai, jadi ini x, ini y ya. Nah, setelah didapat kita gambarkan di grafik. Nah, diperolehlah grafik seperti ini. Nah, kita masukkan titik-titiknya. Jadi 1/16, negatif 4, kemudian 1/8, negatif 3. Tapi kayaknya sepertinya ini mulai dari yang positif-positif. Kayak 1,0 di sini titiknya, 2,1, 4,2, 8,3. Kemudian yang ini 1/2, negatif 1. Kemudian ada 1/4, negatif 2, dan seterusnya. Nah, berdasarkan grafik ini, kurvanya itu kita memiliki karakteristik untuk kurva fx sama dengan logaritma x basis 2. Jadi ini adalah karakteristiknya. Yang pertama, kurva melalui titik 1,0. Benar ya? Ini titik 1,0 dilalui. Kemudian sumbu y sebagai asimtot. Apa sih asimtot? Asimtot adalah garis lurus yang semakin lama ketika jadi ada kurva, kemudian ada satu garis lurus. Kurva ini semakin lama semakin mendekati garis lurus itu.
Nah, itu garis lurus itulah yang disebut sebagai asimtot. Jadi semakin besar nanti nilai X-nya, atau nanti dia lama-lama bergerak semakin mendekati sumbu itu atau garis lurus itu. Maka karena lihat kurvanya itu semakin mendekati sumbu Y, maka sumbu Y kita nyatakan sebagai asimtot. Kemudian jika Y itu nilai positif tak terhingga, maka nilai X juga positif tak terhingga. Jadi semakin positif nilai Y-nya, maka nilai X-nya juga akan semakin positif. Ya, di sini kita bisa lihat Y-nya semakin positif, X-nya juga positif. Begitupun sebaliknya. Kalau Y-nya itu negatif tak hingga atau semakin nilainya semakin negatif, maka X-nya itu akan mulai mendekati 0. Oke, X-nya akan menuju 0. Nah, kita lihat ini. Ya, Y-nya itu 3, 2, 1 positif ya, karena X-nya positif, berarti dia semakin ke atas. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk yang Y negatif yang ke bawah, maka X-nya semakin mendekati 0. Baik, next kita masuk ke nomor 2. Gx sama dengan 1/2 log X untuk X elemen bilangan real. Sama dengan yang sebelumnya ya, kita buat dulu ke dalam tabel. Nah, tapi di sini kita lihat 1/2 log X. Untuk memudahkan kita konversi dulu ini biar pecahannya untuk basisnya itu hilang. Nah, kalian ingat kembali di dasar-dasar logaritma, kalian itu sudah belajar bahwa jika ada basis A berpangkat C log B pangkat D itu sama dengan D per C kali A log B. Nah, ini sifat yang harus kalian ingat. Nah, berlaku di sini. Jadi Gx sama dengan negatif 2 log X ini diperoleh dari 1/2 log X sama dengan, nah ini 1/2 berubah menjadi 2 berpangkat negatif 1, ya kan? Log X. X ini kalau tidak ada pangkat maka dia pangkat 1. Nah, ini pangkatnya kan? Nah, berdasarkan sifat ini maka dia berubah menjadi 1 per negatif 1 2 log X. Maka sehingga di sini diperoleh menjadi negatif 2 log X. Jadi ini yang akan kita pakai terus. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Di sini ada 1/16 untuk X, ini untuk X, ini untuk Gx atau Y ya. 1/16 kita ambil, ternyata diperoleh 4. 1/8 diperoleh 3. Ini sama saja dengan yang sebelumnya, bedanya yang persamaan yang dipakai yang ini ya. Ini negatif 2 log X. Berarti ini sama dengan negatif 2 log 1/16 misalkan. Maka sama dengan negatif 2 log 1/2 pangkat 4 sama dengan negatif 2 log 2 pangkat negatif 4 sama dengan negatifnya ke depan, berarti negatif kali negatif 4 2 log 2. Ini sama dengan 1, maka hasilnya 4. Oke? Nah, berlaku juga sampai untuk ini, dan seterusnya. Setelah itu kita gambarkan kurvanya, diperoleh seperti ini kurvanya. Ya. Seperti yang Mem bilang tadi, tinggal digambarkan yang ini sebagai X, yang ini sebagai Y-nya. Jadi X, Y, X, Y, X, Y. Setelah didapat gambar kurvanya, maka ditentukan karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, kurva melalui titik 1,0 sama dengan yang tadi ya. Sumbu Y sebagai asimtot ya, karena kurvanya bergerak menuju Y. Semakin lama jaraknya ini semakin mengecil dengan Y, maka dikatakan dia sumbu Y sebagai asimtot. Kemudian hukumnya sama. Jika Y itu positif tak terhingga, maka X itu menuju 0. Jadi semakin positif Y-nya, maka X-nya itu semakin mendekati 0. Untuk Y-nya negatif tak hingga, maka X-nya itu semakin mendekati positif tak hingga. Seperti itu ya. Oke, itu saja untuk pembahasan grafik fungsi logaritma. Jika ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan.
Untuk perhatiannya Mem ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.